Saya mau kenalan dulu deh. Ida. Linda ya? Iya. Mbak Ida. Saya Linda, kemudian tinggal di Selong, Certified Red Laut bersama Bu Rosi Setiawan. Mungkin pernah dengar tentang Ibu Red Laut Indonesia, yang beliau yang menginisiasi tentang Red Laut untuk masuk ke Indonesia, diberikan di Indonesia. Nah, satu kuncinya juga yang harus kita tahu bahwa sebelum Red Laut itu wajib hukumnya dibaca bukunya sampai tamat. Apalagi kalau kalian punya bukunya sendiri nih, pasti sudah hafal kan ceritanya seperti apa. Nah, tapi kalau sebelum Red Laut ke anak, wajib kita sudah baca bukunya sampai akhir. Kita sudah paham ceritanya, kita sudah paham tokohnya siapa, kemudian alurnya, terus kosakatanya. Nah, ini ada namanya kajian teks sederhana. Jadi sebelum kita mulai bacain anak buku, kita mengkaji dulu bukunya. Ada kajian teks sederhana. Ini dari cover. Nah, kita mulai deh dari cover. Saya biasanya praktiknya seperti itu ya. Dilihat dulu covernya, kemudian ceritanya kita sudah baca. Ini karena saya sudah baca, saya mulai coba praktek ya. Kita mulai baca buku ya. Sini ada gambar anak lagi ngapain nih anaknya gitu. Jadi saya kayak gitu Kak Ian, baca dulu, lihat dulu, pancing dulu anak kira-kira paham nggak gambar yang, karena terutama anak yang belum bisa baca kan, belum bisa baca itu berarti dia bisanya baca gambar. Nah, makanya buku yang bagus buat anak itu yang ilustrasinya bisa bercerita. Jadi dari cuman gambarnya aja anak itu paham, ini kayaknya ceritanya tentang ini gitu. Nah, makanya saya ada buku, mama ada buku nih. Ini gambar di depannya seorang anak lagi sembunyi di mana ya? Nanti saya jawab, ini sembunyi di laci, sembunyi di lemari. Nah, terus dia ngapain ya sembunyi di situ? Kita cari tahu yuk. Ya, biasanya kayak gitu bacanya. Kemudian memang Bu Rosi praktiknya memang kayak gitu. Dari halaman awal dibacain, tetap harus baca penulisnya siapa. Nih kalau kalian penulisnya mama sendiri kan keren ya. Terus ilustratornya siapa? Ada Bella Ansori. Kita cari tahu ya ini bukunya tentang apa ya. Terus buku yang kita buka, biasanya anak kita pangku gitu ya, kita pangku terus membaca nyari. Kita mulai ya bacanya. Nah, saat aku terlahir ke dunia, aku belum bisa melihat dengan jelas. Wajah ibu, wajah ayah, semua terlihat buram. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di lembar itu kita sudah nemu ini, ada kosakata yang anak belum nemu. Di sini aku taunya anak belum bisa buram itu apa. Buat sekelas Braille ya, yang anak umur 3 tahun, tahu nggak buram itu apa? Apa ya gitu. Oh ya, buram itu artinya gambarnya tidak jelas nih, seperti ini. Jadi adik itu pas masih bayi, penglihatannya tidak jelas atau buram. Nah, seperti ini penglihatan kalau buram. Jadi dulu pas bayi, adik kayak gini ngelihatnya. Nah, kayak gitu dah, Mbak. Sampai suruh dia ngehitung. Misalnya, di sini ada gambar adik bayi nih lagi ngapain ya? Lagi duduk. Lagi apa ini? Lagi ngerangka gitu. Sampai dia nemu gitu. Nemu banyak kosakata dari buku-buku yang kita bacain. Nanti ada saya share materinya, mungkin saya bacain sekilas saja bukunya, misal di tengah anuknya bahwa ini tentang Allah Maha Melihat, bahwa ternyata ketika tanganku bersih itu aku tidak tahu bahwa bisa jadi di atasnya terdapat banyak virus dan bakteri. Itu coba lihat mana tangan adik gitu, tangan adik buka, bisa lihat nggak virusnya di mana? Enggak, ya kayak gitu. Manusia itu bisa ngelihat cuman sekedarnya aja, kita nggak bisa lihat virus-virus yang kecil, tapi Allah bisa ngelihat itu di tengah. Misalnya kita bacanya sampai akhir gitu. Nah, memang manusia itu melihatnya terbatas. Penglihatan Allah dan penglihatan manusia itu berbeda. Seperti apa contohnya? Seperti ini gitu. Bahwa kita bisa melihat langsung maupun dengan bantuan. Kayak kita pakai alat bantu mikroskop, kemudian kita pakai USG untuk melihat bayi dalam kandungan, sementara Allah tidak terbatas. Allah bisa melihat semua. Kira-kira kalau kita sembunyi di mana, Allah tetap bisa lihat nggak? Seperti itu. Jadi memancing keinginan anak, gitu, memancing pemahaman anak, itu semua penting dengan kegiatan Red Laut.
saya nggak bisa baca secara detail lebih jelas karena ini saya bagikan materinya untuk kajian teks sederhananya. Di sini ada tinjauan kosakata. Jadi sebelum kita bacakan Ritual itu harus kita sudah punya kosakata yang kita bakal diskusikan ke anak, kosakata baru. Kalau misalnya anak umur, kalau kalian yang paling kecil genrenya itu kira-kira kalian udah ini enggak ya? Udah tertarik dengan buku yang teks full teks gitu ya kalian? Berarti kalau yang full teks nggak terlalu banyak gambar itu kayaknya pernah ditelat ya? Pernah kalau baca bareng? Iya, kalau dari kecil sih memang baca bareng, ceritain buku, ceritain buku sering. Kalau yang umur sekarang agak susah kayaknya buat narik ini mereka. Memang sih tantangannya kalau masih kecil tuh masih enak banget dibacain masih enak karena dengan ceritanya yang seru terus pembawaan kita yang menyenangkan itu bisa menarik mereka. Nah, tantangannya ini saya sering nemu tantangannya di bagian juga. Setelah anak lebih dewasa itu kayak seumuran Z, anak kelas 3 SD, baca bukunya memang harus kita leveling up, harus kita naikin cara bacanya gitu biar anak tetap tertarik. Nah itu kita tetap baca bareng Kak Yanti, tetap baca bareng. Iya, Masih tetap baca. karena gara-gara supaya dia senang baca itu makanya kayak dikit nulis. Oh, nulis buku, Masya Allah ya. Asalnya kan itu waktu masih kecil-kecil kan sudah buku kan, cuma ini yang solo kan, yang lain kan antologi. Itu dari dia masih umur berapa tahun itu sudah nulis kan. Jadi sengaja ada ini ada cerita Zen. Saat lebih excited saat otak kita bekerja gitu, makanya tingkat minat baca satu negara kan dijadikan acuan ya, tingkat SDM sebuah bangsa itu kan dijadikan acuan dengan tingkat baca masyarakatnya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya negara kita dipisah ya hasil pisah karena literasi kita rendah. Lebih hobi nonton ya ketimbang saya akalin dengan konsisten pakai timer. Jadi satu anak cuma dapat 30 menit satu anak. Jadi mereka tuh sambil nungguin. Yang satu ngelihat jam, yang satu pas pegang timer. Begitu bunyi, yeay habis waktunya. Nih jatahmu. Jadi kebiasaan seperti itu. Jadi satu hari cuma 30 menit itu. Kadang kalau Mbak Iva dia nyicil dia kayak. Jadi pagi, Sebentar. ya pagi dia ngambil 15 menit, siang dia ngambil 15 menit atau enggak malamnya 15 menit, siangnya 15 menit gitu dia cicil. Jadi belajar disiplin. Iya, jadi tapi mereka kayak enggak ngerengek. Jadi balikin HP-nya sukarela kayak karena memang dari awal sudah pakai timer itu, begitu waktunya habis, begitu bunyi, nih besok. Tidak Racita, community yang ada di FB itu beberapa buku. Ada buku kita satu yang bestseller sampai berapa itu cerita tentang ya termasuk Zen di sana, Antologi juga. antologi juga. Itu seluruh Indonesia ada penulisnya. Ini berarti Mbak Dian udah yang penulis dapat royalti itu nggak sih? Belum, jadi masih nyawa komunitas ya. Disarankan lebih cepat lebih baik bahkan dari hamil. Dari Dalam kandungan. Karena di dalam kandungan itu indera anak yang pertama berkembang itu ternyata pendengaran. Mengapa? Makanya kita di agama diminta murotal ya, diminta bacain Al-Quran, diminta tetap ngaji. Terus ibu juga kalau bisa nggak stres, nggak suka ribut-ribut sama pasangan, itu karena ternyata bayi bisa mendengar. Itu dari anak umur kandungan 4 berapa hari gitu, 400 lagi. Umur berapa hari lagi tuh pendengarannya sudah aktif, itu sudah langsung bacain buku. Jadi selang-seling aja ngaji, bacain buku. Nah, fakta ditemukan bahwa anak yang sudah dibacakan buku dari 0 sampai 6 bulan pertama kehidupannya itu nanti dia punya 6 kali kosakata Lebih banyak. daripada anak yang tidak pernah baca buku. Jadi memang untuk read aloud ini sebenarnya penelitiannya udah banyak sekali